wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Hanifah, NIM 19112460, jurusan Pendidikan Agama Islam STAI An-Nadwah Kuala Tungkal semester 3. Baiklah, saya akan menyampaikan sedikit tentang adab kepada alam dan lingkungan hidup. Menjaga alam atau lingkungan hidup merupakan kewajiban bagi setiap individu manusia, baik laut, udara, sungai, gunung-gunung, hutan, hewan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang mesti dijaga dan dilestarikan dengan sebaik-baiknya. Ragam anugerah alam ini disediakan oleh Sang Maha Pencipta, tidak lain adalah untuk keberlangsungan maslahat hidup, terutama bagi manusia. Adapun akhlak kepada alam yaitu segala sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi dan beserta isinya. Allah melalui Al-Quran mewajibkan kepada manusia untuk mengenal alam semesta beserta isinya. Manusia sebagai khalifah diberi kemampuan oleh Allah untuk mengelola alam, mengelola bumi semesta ini. Manusia diturunkan ke bumi untuk membawa rahmat dan cita kasih sayang kepada alam dan seisi-isinya. Oleh karena itu, manusia mempunyai tujuan dan kewajiban terhadap alam dan sekitarnya, yaitu dengan melestarikannya dengan baik. Ada kewajiban manusia untuk dan adapun kewajiban manusia untuk berakhlak kepada alam dan sekitarnya. Manusia wajib bertanggung jawab terhadap kelestarian alam atau kerusakannya, karena sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Alam yang masih lestari pasti dapat memberi hidup dan kemakmuran bagi manusia di bumi. Tetapi apabila alam sudah rusak, maka kehidupan manusia menjadi sulit, rezeki sempit, dan dapat membawa kepada kesengsaraan. Pelestarian alam ini wajib dilaksanakan oleh semua lapisan masyarakat, bangsa, dan negara, dan lain-lain. Manusia hidup bergantung pada alam sekitar. Mula-mula mereka hidup secara berpindah-pindah. Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan alam dan lingkungan hidup? Baiklah, saya akan menjawab. Banyak sekali cara-caranya teman-teman, yaitu salah satunya dengan cara kita bisa dengan membudidayakan penghijauan alam, yaitu dengan menanam tumbuh-tumbuhan di lahan yang kosong dan tandus. Karena dengan kita reboisasi ini, yaitu dengan menanam kembali tumbuh-tumbuhan, ini akan mendatangkan banyak sekali manfaat dan akan menjadi nilai ibadah yang akan kita dapat. Karena ada hadis yang menyebutkan, barang siapa yang menghidupkan tanah yang mati, dengannya ia mendapatkan pahala, dan apa yang dimakan oleh binatang liar, maka dengannya ia akan mendapat pahala. Hadis riwayat Ahmad. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana kita harus memperlakukan alam semesta. Baiklah, saya akan menjawab. Kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus menanamkan prinsip tanggung jawab terhadap alam semesta dan seluruh isinya, maupun terhadap keberadaannya dan kelestariannya. Kita harus mempunyai prinsip solidaritas, yaitu manusia mempunyai kedudukan sederajat dan setara dengan alam dan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Kita harus membangkitkan dalam diri kita sebagai manusia, yaitu perasaan solidaritas terhadap alam dan sesama makhluk hidup lainnya. Kita harus juga dengan prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, yaitu untuk mencintai dan menyayangi dan melestarikan alam
Bagaimana hukumnya jika manusia sengaja melakukan kerusakan terhadap alam? Nah, sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya teman-teman. Hukumnya adalah haram, termasuk dosa besar apabila tingkat kerusakannya luas dan besar seperti tingkat kerusakannya seperti pembakaran hutan yang menimbulkan bencana asap, musnahnya kekayaan tumbuh-tumbuhan, penghijauan itu tumbuh-tumbuhan dan hewan, dan apalagi kalau terdapat korban jiwa. Dan seperti yang saya jelaskan sebelumnya tentang pertanyaan dari teman sekalian, Nabi pernah melarang juga tentang merusak tanaman seperti memotong dahannya dan mengelupaskan kulitnya, dan teman-teman bayangkan merusak dengan cara seperti itu saja tidak dibenarkan. Nah, bagaimana dengan merusak dengan sengaja? Ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang bagaimana menurut Anda perhatian umat Islam terhadap masalah lingkungan hidup. Baiklah, saya akan menjawab. Menurut saya, perhatian dan kepedulian umat Islam terhadap lingkungan menurut saya masih kurang baik individu maupun manusia. Terkadang mereka baru sadar pentingnya terhadap lingkungan hidup jika terjadi bencana, baru mereka sadar apa pentingnya menjaga alam. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa saja dasar kewajiban berakhlak kepada alam dan sekitarnya? Baiklah, saya akan menjawab. Sebagai manusia yang hidup dan matinya berada di alam, yaitu bumi, bahwa alam merupakan salah satu hal pokok yang dibicarakan di dalam Al-Quran, bahwa Allah telah memerintahkan kepada manusia untuk menjaga dan melestarikan alam yang bersifat umum dan khusus, dan Allah juga memerintahkan kepada manusia untuk mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari alam dan sekitarnya agar kehidupan manusia menjadi makmur dan sejahtera. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu sebutkan adab akhlak kepada hewan dan binatang yang perlu diamalkan. Nah, teman-teman, banyak sekali adab kepada hewan-hewan dan binatang yang bisa diamalkan. Salah satunya dengan amalan yang sangat mudah sekali untuk kita jalankan, yaitu dengan membagikan makanan dan minuman apabila hewan itu kelaparan, atau menyayangi dan memberinya kasih sayang kepadanya, menyenangkannya saat menyembelih atau membunuhnya, saat berkurban, tidak menyiksanya dengan cara apapun yang membuatnya bahagia kita laksanakan. Tidak membuatnya kelaparan dan tidak memukulnya. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman, yaitu ada pertanyaan tentang sebutkan hikmah adab terhadap lingkungan. Baiklah, saya akan menjawab. Hikmah adab terhadap lingkungan yaitu dengan kita beradab kepada alam dan lingkungan, yaitu untuk melaksanakan amanah dari Allah sebagai khalifah di bumi, untuk menjaga dan melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah untuk kita sebagai manusia, dan untuk meningkatkan keimanan kita terhadap Allah dan selalu mensyukuri segala pemberian Allah sehingga gemar melakukan hidup bersih dan tidak berlebihan dalam memanfaatkan sumber alam yang ada. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana peran negatif masyarakat dalam pengrusakan lingkungan hidup? Baiklah, saya akan menjawab.
Seperti yang kita ketahui, banyak sekali yang terjadi di kota-kota besar. Masyarakatnya berlomba-lomba untuk membeli lahan pertanian, untuk membangun berbagai fasilitas, pembangunan mall, supermarket, perumahan-perumahan, dan oleh karena itu akibat dari tersebut yang masyarakat lakukan, lahan terbuka dan sedikitnya penghijauan tanaman semakin berkurang. Sekian, terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu jelaskan perbuatan manusia atau alam yang sering menimbulkan kerusakan lingkungan. Baiklah, saya akan menjawab. Banyak sekali akibat-akibat yang terjadi akibat perbuatan manusia, yaitu salah satunya dengan pembuangan limbah pabrik dan sampah ke sungai. Itu akan mengakibatkan pencemaran air dan juga penebangan pohon secara liar yang berdampak pada perubahan iklim yang semakin panas. Masih banyak lagi contoh yang lain. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu adakah hadis yang menguatkan tentang larangan merusak alam? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memotong pohon bidara, Allah akan membenamkan kepalanya dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Bahkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang merusak alam. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Adakah hadis yang menguatkan tentang larangan merusak alam? Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang memotong pohon bidara, Allah akan membenamkan kepalanya ke dalam neraka. Hadis riwayat Abu Daud. Nah, ada juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah melarang merusak tanaman seperti memotong dahannya